Coba bayangin deh, kamu lagi berdiri di bawah terik matahari dataran tinggi Giza, 4.500 tahun yang lalu. Di depan mata kamu terbangun salah satu struktur paling mustahil dalam sejarah umat manusia, piramida agung. Pertanyaan yang selalu menghantui kita, dari dulu sampai sekarang adalah, gimana mungkin sebuah peradaban dari zaman perunggu yang cuma dipersenjatai dengan pahat tembaga yang lunak mampu memotong batu granit yang luar biasa keras? Ini bukan cuma sekedar misteri sejarah biasa loh, ini adalah anomali rekayasa ekstrim yang sukses bikin para insinyur modern pun sampai garuk-garuk kepala. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita lihat fakta-fakta gilanya di lapangan. Untuk bisa menyelesaikan piramida agung di masa pemerintahan Firaun Khufu, yang memakan waktu sekitar 20 tahun, para pekerja itu harus memotong, memindahkan, dan menyusun sekitar 2,3 juta balok batu raksasa. Coba kita hitung pakai matematika sederhana. Kalau diasumsikan mereka bekerja 10 jam sehari setiap hari, itu artinya satu balok batu harus diletakkan ke posisinya setiap 2 hingga 3 menit. Pikirin deh, setiap 2 atau 3 menit. Tanpa roda, tanpa katrol besi modern, murni 100% tenaga dan kecerdikan manusia. Dan coba lihat angka ini. 6 juta ton. Itulah total berat keseluruhan dari piramida agung. Mari kita diam sejenak dan biarkan angka yang benar-benar mencengangkan ini meresap di pikiran kita. 6 juta ton. Material seberat itu harus diangkat ke langit. Gimana caranya mereka bisa menaklukkan hukum fisika dasar ini dengan alat seadanya? Bagian 1. Misteri abadi Fir'aun. Memahami teknologi dinasti keempat. Nah, mari kita bedah topik ini pelan-pelan. Banyak banget dari kita yang langsung berasumsi, wah, bangsa Mesir pasti punya teknologi rahasia nih. Tapi ternyata catatan arkeologis di lapangan menunjukkan hal yang jauh lebih menarik dan membumi. Penggalian di desa pekerja Giza menemukan perkakas yang terbuat dari arsenical copper atau semacam tembaga paduan. Memang sih tembaga ini sedikit lebih keras dari tembaga murni, tapi tetap aja sangat-sangat lunak kalau kita bandingkan dengan granit dan kuarsa yang notabene adalah beberapa jenis batu terkeras di bumi. Dan batu-batu keras inilah yang mereka pakai untuk membangun ruang makam Firaun di dalam piramida. Memaksakan diri memotong granit pakai tembaga itu ibarat kamu nyoba motong balok es yang keras membeku pakai pisau plastik tipis. Nggak masuk akal kan? Konflik antara alat yang lunak dan batu yang keras, inilah yang memicu perdebatan luar biasa sengit selama lebih dari 100 tahun. Di satu sisi, ada arkeolog legendaris Sir Flinders Petrie yang sangat yakin bangsa Mesir pasti pakai alat dengan mata berlian. Dan sampai hari ini, teori itu masih diyakini banyak pihak. Seperti Matt Bill yang menunjukkan vas-vas Mesir berusia 6.000 tahun dengan tingkat presisi gila-gilaan hingga 15 mikron. Dia menduga ada semacam mesin bubut berteknologi tinggi yang hilang ditelan zaman. Tapi di sisi lain, ahli kimia Al Lucas bersikeras kalau rahasianya sesederhana menggunakan pasir. Sebagai penelusur fakta di pembahasan kita kali ini, kita nggak bakal memihak ke teori konspirasi manapun. Mari kita biarkan bukti sains dan eksperimen fisik murni yang memberikan jawabannya. Bagian 2. Memotong batu tanpa mesin. Peretasan cerdas menggunakan pasir. Kalau kita mengikuti jejak sains, kita bakal menemukan sebuah peretasan alias trik teknologi rendah yang sangat brilian. Sebelum batunya dipotong, kan pasti harus ditambang dulu dong dari bumi. Nah, rahasianya ada pada batu-batu bulat hitam yang ditemukan berserakan di area tambang Aswan. Batu ini namanya dolerit, sejenis batu vulkanik yang luar biasa keras. Alih-alih memotong batu dengan halus di awal, ribuan pekerja secara brutal dan terus-menerus menghantamkan bola-bola dolerit yang berat ini langsung ke batuan dasar. Tujuannya buat memecah dan membentuk profil kasar dari balok raksasa tersebut. Ini adalah sebuah proses yang murni mengandalkan tenaga otot dan kesabaran manusia tingkat dewa. Terus, gimana cara mereka bikin potongan yang mulus dan lurus? Seorang ahli perkakas kuno bernama Dennis Stokes berhasil membuktikannya lewat sebuah eksperimen langsung. Dia bikin replika gergaji tembaga ala Mesir kuno. Dan tahu nggak rahasianya apa? Tembaga itu sendiri sama sekali nggak memotong batu. Tembaga itu fungsinya cuma sebagai alat pemandu arah. Pekerja Mesir kuno menuangkan pasir kuarsa yang tajam ke jalur potongan, lalu menambahkan sedikit air. Nah, saat gergaji tembaga digesekkan maju mundur, kristal-kristal pasir tajam itulah yang perlahan tapi pasti mengikis batuan granit tersebut. Tembaganya yang mengarahkan, pasirnya yang mengeksekusi. Sebuah trik fisika yang sangat elegan dan cerdas, bukan? Bagian 3. Menaklukkan gurun pasir, transportasi para raksasa. Oke, sekarang batunya udah sukses dipotong nih. Tapi tantangan berikutnya jauh lebih ngeri.
Mereka harus memindahkan monster-monster batu ini dari area tambang, melintasi lautan pasir gurun yang tak kenal ampun. Coba deh kamu bayangin, menyeret batu seberat mobil SUV, melintasi pasir hisap di bawah panasnya matahari Afrika. Kalau kamu narik kereta luncur yang bawa beban super berat di atas pasir yang kering, pasirnya otomatis bakal menumpuk di bagian depan kereta. Tumpukan itu bakal bikin gesekan yang luar biasa besar, sampai akhirnya kereta luncur itu macet total dan gak bisa ditarik sama sekali. Tapi ternyata solusinya ada di depan mata kita. Sebuah lukisan dinding kuno dari makam Jehutihotep memegang kunci jawabannya. Di lukisan itu, kelihatan jelas ada seseorang yang lagi menuangkan cairan tepat di depan jalur kereta luncur. Para ilmuwan dari Universitas Amsterdam akhirnya membuktikan bahwa menuangkan air dengan takaran yang pas ke atas pasir akan menciptakan apa yang disebut jembatan kapilar. Air itu akan mengikat partikel-partikel pasir sehingga menjadi kaku dan padat, nyaris seperti jalanan beraspal. Trik luar biasa sederhana ini terbukti bisa mengurangi tingkat gesekan sampai 55%. Berkat manipulasi fisika dasar ini, satu balok batu seberat 2,5 ton secara matematis cuma butuh sekitar 18-20 orang aja buat ditarik. Bagian 4. Mengangkat beban raksasa. Paradoks ketinggian. Batu-batu raksasa itu akhirnya tiba di kaki piramida. Tapi tunggu dulu, menumpuk 6 juta ton batuan sampai mencapai ketinggian 146 meter ke udara adalah masalah yang levelnya beda lagi. Disinilah sebagian besar teori konstruksi akhirnya runtuh berantakan. Selama berpuluh-puluh tahun, buku teks sejarah di sekolah bilang kalau bangsa Mesir membangun jalur landai lurus raksasa di bagian luar piramida. Tapi analisis rekayasa modern menghancurkan mitos ini berkeping-keping. Supaya bisa mencapai puncak piramida dengan tingkat kemiringan yang masih masuk akal untuk ditarik manusia, jalur landai itu harus punya panjang hampir 2 km. Dan gilanya lagi, volume material buat bikin jalur landai itu bakal 60% lebih besar dari piramidanya sendiri. Membangun dan membongkar jalur sebesar itu murni mimpi buruk logistik yang mustahil. Disinilah seorang arsitek bernama Jean-Pierre Houdin menawarkan sebuah hipotesis yang sangat brilian, yang juga udah divalidasi oleh analisis teknik modern, sistem jalur landai hibridah. Konsep ini menggambarkan betapa luar biasa efisiennya cara mereka bekerja. Mereka membangun dan menggunakan jalur landai di luar hanya untuk sepertiga bagian bawah piramida. Terus setelah itu apa yang terjadi? Batu-batu dari jalur luar itu dibongkar pelan-pelan dan didaur ulang untuk dibawa ke atas. Sementara itu, di waktu yang sama, mereka diam-diam membangun jalur landai berbentuk spiral di dalam dinding piramida itu sendiri untuk mengangkut sisa batu sampai ke bagian puncak. Bagian 5. Rahasia dalam Galeri Agung, mesin tersembunyi. Kalau jalur spiral dipakai untuk balok standar, terus gimana nasib balok-balok granit supermasif seberat 60 ton yang ada di ruang makam sang raja? Jalur spiral di dalam dinding jelas terlalu sempit buat balok segede itu. Nah, siap-siap ya, karena struktur internal piramida ternyata bukan sekedar ruangan seremonial untuk upacara kematian. Piramida itu sendiri adalah sebuah mesin pengangkat raksasa. Kamu mungkin sering lihat foto Galeri Agung, sebuah lorong menanjak yang sangat tinggi, megah, dan indah di dalam piramida Khufu. Selama ini kita semua mengira itu murni karya seni arsitektur untuk keindahan visual. Padahal, desain uniknya yang presisi itu sangat-sangat cocok dengan fungsi operasional sebuah sistem tuas dan katrol kelas berat. Nah, yang paling menarik dari temuan ini adalah cara kerjanya. Galeri Agung sejatinya difungsikan sebagai lintasan menurun yang sangat presisi. Bayangin, ada sebuah kereta luncur yang diisi penuh batu granit seberat 11 ton, lalu diluncurkan menuruni galeri ini. Dengan bantuan tali-tali tebal dan gelondongan kayu bulat raksasa di ruang antechamber yang berfungsi layaknya katrol pengarah, kereta yang meluncur turun ini bertindak sebagai beban pengimbang. Saat dia turun, tali itu akan menarik balok seberat 60 ton naik ke atas melalui sebuah poros vertikal. Ini murni sistem energi potensial gravitasi. Mereka bikin alam yang bekerja untuk mereka. Bagian 6. Mahakarya Rekayasa Firaun. Sintesis sempurna. Pada akhirnya, kita mulai bisa melihat gambaran besarnya sekarang. Misteri ini membingungkan umat manusia selama ribuan tahun gara-gara satu hal. Kita selalu terjebak mencari satu jawaban tunggal. Kita selalu tanya, apa sih satu metode rahasia yang mereka pakai? Padahal, rahasia pamungkas dari kecerdasan bangsa Mesir kuno adalah mereka nggak pernah cuma pakai satu metode. Para insinyur Firaun Khufu sangat pintar. Mereka menggunakan pendekatan multimetode yang terintegrasi dan bisa beradaptasi. Mereka terus mengevaluasi dan mengubah metode mereka seiring bertambahnya ketinggian piramida dan semakin menyempitnya ruang kerja mereka di atas sana. Biar lebih jelas, mari kita lihat urutannya.
Pada 43 meter pertama, di mana ruangnya masih sangat luas, mereka memakai jalur landai eksternal dan menarik kereta luncur di atas pasir basah. Lalu, saat piramida makin tinggi dan ruangnya makin sempit di ketinggian 43-100 meter, mereka memindahkan sistem transportasinya ke dalam lewat jalur spiral. Dan terakhir, untuk bagian puncak piramid dan pengangkatan balok-balok raja yang bobot yang nggak masuk akal, mereka menggunakan sistem tuas dari kayu lokal dan sistem beban pengimbang gravitasi di Galeri Agung tadi. Semuanya diperhitungkan dengan sangat matang, dan yang terpenting, semuanya masuk akal secara logis dan matematis. Lalu, apa sih mesin utama yang menggerakkan semua roda raksasa ini? Jawabannya adalah organisasi manusia yang tak tertandingi di masanya. Dari perkiraan 20.000 hingga 30.000 pekerja yang ada di Giza, hanya sebagian kecil dari mereka yang benar-benar bertugas memotong atau menarik batu. Faktanya, lebih dari 30% dari tenaga kerja itu murni mengurus layanan logistik. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang bertugas memasak, memelihara alat-alat, merawat pekerja yang sakit, dan mengatur rantai pasokan tanpa henti. Efisiensi luar biasa inilah mesin mereka yang sesungguhnya. Jadi, poin krusial yang bisa kita ambil di penelusuran kita kali ini adalah kita sama sekali nggak butuh teori soal campur tangan alien atau mesin canggih dari peradaban yang hilang cuma buat ngejelasin piramida Giza. Yang sebenarnya kita butuhkan hanyalah rasa hormat yang mendalam terhadap pemahaman bangsa Mesir tentang fisika sederhana, organisasi logistik berskala negara, kepemimpinan yang solid, dan kesabaran manusia yang benar-benar monumental. Mereka membuktikan bahwa kemampuan memaksimalkan sumber daya yang primitif hingga mencapai batas absolut teoritisnya bisa menciptakan sesuatu yang magis. Pada akhirnya, piramida itu lebih dari sekedar makam raksasa. Ia adalah bukti abadi dari potensi kecerdasan luar biasa yang dimiliki umat manusia. Dan kalau dipikir-pikir lagi, jika bangsa Mesir kuno saja bisa mencapai hal segila ini hanya bermodalkan tembaga, pasir, air, dan tekad baja, kira-kira misteri kuno apa lagi ya di luar sana yang sebenarnya numbuh buat kita pecahkan pakai kacamata sains? Terima kasih udah ikut nyelam bareng saya membongkar rahasia Firaun di penelusuran kita kali ini. Kalau kamu suka cara kita mengupas tuntas sejarah lewat sains kayak gini, jangan lupa buat tekan tombol subscribe supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita mendalam lainnya. Sampai jumpa di misteri berikutnya.